Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Sekedar sebatas itu gitu. Dan aku juga belajar untuk yang oh iya, Barbie, you have an anxiety about old men, punya akar pahit di masa lalu. Jadi harus berpikir lebih tepat aja gitu, jangan salah menanggapi apapun. Apa awalnya nih dirimu kenal, kemudian bisa komunikasi, bisa WhatsApp atau banget ini? Jadi sih waktu itu awalnya memang karena viral ada kasus ya berantem, sampai akhirnya dipanggil jadi bintang tamu programnya dia. Terus habis itu dari situ kita ngobrol-ngobrol, ikut program, terus beliau juga bilang kan naik di konten aku ya gitu, wawancaranya, ayo boleh gitu. Sampai akhirnya selesai program minta nomor telepon, tapi yang minta langsung itu manajer atau asistennya dia gitu. Terus nggak lama ngechat sih gitu. Awalnya sempet kaget sih gitu lihat chatan. Cuma kan emang udah berlalu lumayan cukup lama nih kejadiannya, dan banyak pembelajaran sih yang aku dapat juga dari kejadian waktu itu. Setelah dipikirin, awal sih memang agak tersinggung ya, agak tersinggung dan kaget gitu, kok kayak gini ya gitu, karena memang aku punya apa ya kalau dibilang akar pahit lah dulunya sama pria yang kurang baik menanggapi perempuan. Jadi aku baper dengan chat beliau, tapi kesiniin aku belajar kayak oh iya harusnya aku ngeh gitu, karena kan akhirnya puji Tuhan aku tuh dipertemukan sama orang yang lumayan dekat antara aku dan dia, dan dijelaskan itu maksudnya bercanda. Terus beliau juga memang kan hanya karakternya yang memang kalau di TV bukan playboy tapi lebih kayak ke man woman. Beda kan kalau playboy sama man woman. Man woman itu wannabe looks like having any good trait to woman, tapi sekedar sebatas itu gitu. Dan aku juga belajar untuk yang oh iya, Barbie, you have an anxiety about old men, punya akar pahit di masa lalu. Jadi harus berpikir lebih tepat aja gitu, jangan salah menanggapi apapun. Ya. Tapi waktu itu dia pertama kali chat kamu isinya apa Kak? Lupa, kalau nggak salah tuh hai dulu awalnya ya, hai, jalan yuk gitu, jalan yuk atau apa ya, aku lupa. Pokoknya kata-katanya menurut aku agak sedikit melecehkan. Tadinya aku berpikir seperti itu. Tapi ya udah, aku mau nothing tulus juga, ngapain mikirin hal yang itu, toh tidak diucapkan secara langsung, tidak menyentuh tubuhku. Kalau masalah aku tersinggung dan lain-lain, balik lagi harusnya itu tugasku sih untuk berpikir lebih tepat lah ya sebagai perempuan kan. Apalagi zaman sekarang kita dituntutnya untuk jadi cewek yang pintar cari duit, mampu untuk menjaga kehormatan dan berpikir tepat, bukan berpikir cerdas doang. Jadi aku belajar gitu, oh mungkin maksudnya ini bercanda gitu. Tapi pernah minta dikirimin foto juga nggak sih Kak? Foto kamu dong, atau mungkin dia minta foto seksi atau apa gitu? Lupa ya, tapi kayaknya dulu sempet sih gitu. Ya balik lagi kembali ke kita kan, kalau memang kita nggak pengen nanggepin, ya jangan ditanggepin gitu. Aku juga mikirnya harusnya kalau memang sudah ke ranah yang kurang enak, aku jangan diladenin, bercandain aja gitu ya kan. Cuma kan nggak kepikiran ke situ dulu tuh. Nanggapnya dulu sempat serius gitu. Iya, sempet langsung, ih kok kayak gini sih, nakal banget gitu. Okay. Shock gitu ya kan. Tapi ya, akhirnya dijelasin sama kerabat kita itu yang jadi jembatan. Dia bilang enggak, Bang Hotman tuh maksudnya bercanda loh Barbie. Oh iya. Dan finally aku masuk ke dalam lingkungan yang notabene tahu karakter beliau, ya mereka juga menjelaskan ke aku, enggak kok Opung tuh begini. Ya udah, dari situ aku belajar, oh ya aku harus menata diriku untuk lebih hati-hati lah gitu dalam mengenal orang. Kalau memang aku nggak mau, jangan kasih nomor teleponku. Kalau aku nggak mau, ya udah jangan dibaca chatnya, end chat aja gitu. Tapi
waktu dia ngajak jalan dirimu menanggapi tidak? Oh ya oke, atau mungkin habis itu emang pernah jalan bareng atau ketemuan di mana gitu? Enggak sih, karena kebetulan waktu beliau chat itu kalau nggak salah masih di Singapura sama keluarganya, itu ngirim foto keluarga lagi di Singapura nih jalan-jalan gitu. Cuma ya Dia ngirim foto duluan nih. cuma kan ya balik lagi, namanya mungkin aku berpikirnya menganggap temen. Jadi kayak aku juga kalau sama teman-teman kan laporan gitu, lagi jalan nih sama ini gitu, lagi sama keluarga nih gitu. Kak, kalau dirimu percaya tidak ada, kan lagi rame nih kasusnya Bang Hotman sama salah satu asprinya gitu. Percaya tidak mungkin Bang Hotman melecehkan seorang perempuan gitu, yang notabene adalah asisten pribadinya? Kalau itu bukan masalah percaya atau nggak percaya ya. Kalau mau dibilang juga, itu sempat sih aku bahas sama teman-teman aku. Jadi kayak harusnya memang ada undang-undang yang mengatur hal-hal apa aja sih yang dianggap pelecehan gitu, mulai dari tata bahasa ataupun sikap. Tapi kan nggak mungkin negara ngurusin yang kecil-kecil kayak gitu. Jadi balik lagi ke personality-nya sih menurut aku ya. Jadi kalau misalnya itu terjadi di diri kita, ya lebih baiknya kita bicara sama orang terdekat yang kita percaya. Bicara, tukar pikiran, dan kalau itu memang mengganggu, cari ahlinya untuk mengobati luka yang dibuat itulah. Kan semuanya balik lagi ke kita kan, kita ngerasa dilecehin dari bahasa atau dari sikap, itu kan kalau memang kita nggak suka, kita pasti akan ngerasa itu pelecehan. Tapi kalau kita suka, kita nggak akan nganggep itu pelecehan kan, tapi padahal sama kan. Iya. Berarti kembali ke diri kita yang mau menentukan ya. Iya benar. Nah, Kak, waktu dirimu di chat itu tahun berapa, Kak? Itu kalau nggak salah di 2018 atau 2019, sebelum COVID ya kita ya. Kayaknya di antara tahun-tahun itu. Tapi udah lupa banget karena memang ya balik aku cerita ya, aku punya anxiety sama masa lalu karena aku punya trauma lah sama cowok yang berusia yang agak kurang ajar gitu. Tapi aku tidak bilang beliau kurang ajar, cuma memang karena pola pikir aku dulu, kok gini, nggak bener nih gini. Aku akhirnya merasa terganggu. Dari situ aku ngobatin diriku kayak yang, oh iya kalau aku nggak mau, ya udah nggak usah kasih nomor telepon, nggak usah tanggepin. Even dulu kan ngasih nomor teleponnya karena berpikir nih kita berjalan di hal yang sama-sama di entertainment, mungkin mau ngajak collab YouTube atau apa. Kok chatnya begini gitu. Tapi begitu dijelaskan, aku di 2020 akhirnya mendapatkan jawabannya. Dan toh kita juga masih berteman di media sosial. It's mean kita juga udah baik-baik aja gitu. Aku juga ya kita harus mengampuni orang lah. Mungkin setiap orang bisa bikin kesalahan, dan ampuni diri kita juga karena pola pikir kita kan, kita ngerasa kita dilecehin atau apa, tapi ya lupa lah. Kak, dirimu berarti hanya kenal sebatas berhubungan hanya sebatas chat aja, setelah itu tidak pernah ada pertemuan lagi dengan dia? Sejauh ini masih ya cuma chat waktu itu terakhir sekali. Setelah itu aku masuk di lingkungan orang-orang yang bergerak di bidang advokat juga, jadi hanya mendengar cerita, as long as ya plus minus seseorang lah, aku mendengar dia begini, mendengar dia begitu. Cuma ya kalau memang bener kejadian yang asprinya ngerasa dilecehin, better mencari pertolongan di orang-orang yang profesional dulu aja, sama bicara sama orang terdekat, jangan diumbar dulu. Tapi menurut kamu itu pansos nggak sih? Kalau pansos akhir-akhir ini kan jarang ya ngikutin berita, tapi kayaknya Bang Hotman emang selalu viral ya. Iya. Bisa jadi mungkin dompleng popularitas, kita juga nggak tahu. Atau ya sikap beliau kan memang lucu-lucuannya tuh di yang towel bercanda gitu, ya balik lagi ke kita lah. Kalau nggak suka di toilet ya udah nggak usah diladenin. Atur jarak. Aku sempat aku sempat ketemu beliau waktu vaksin. Itu di salah satu klub yang beliau ada sahamnya. Kita ketemu langsung di situ, cuma aku kabur.
Karena memang waktu itu mentalku belum benar-benar kuat kan untuk ketemu orang dari masa lalu yang pernah punya ya Nggak enak ya. mungkin nggak enak, atau aku ngerasa kayak aku belum dijembatani dengan benar nih, belum ketemu tatap muka yang ngobrol hanya kita aja gitu. Kadang-kadang kita butuh deep talk with another person kan gitu, kalau kita punya masalah atau punya apapun yang tidak mengenakan gitu. Jadi aku ngindar, waktu itu aku langsung tinggalin tempat vaksinnya, aku cabut pulang. Tapi pernah di chat dengan bahasa-bahasa yang apa namanya Kak, bahasa-bahasa apa ya istilahnya, bahasa-bahasa dewasa gitu Kak, pernah di chat gitu nggak sih, kayak yang memancing gitu? Normalnya cowok sih. Normalnya cowok ya, cowok itu kan ternyata memang makhluk Tuhan yang diciptakan berimajinasi. Jadi chatnya beliau tuh aku juga benar-benar udah nggak ingat sama sekali karena udah aku hapus-hapusin. Tapi kayaknya sih ya, kalau nggak salah ingat sempat ada minta foto atau apapun. Tapi ya udah, nothing tulus. Oke, sepengenalannya kamu sosoknya Bang Hotman Kak di matamu? Awal aku kenal dari pemberitaan, aku tahu dia dermawan banget orangnya. Begitu aku ketemu langsung untuk interview, agak kaget ya, balik lagi karena anxiety aku, karena masalah mental aku yang takut sama orang begitu. Setelah itu aku mengenal dari, karena kan selama ini aku hanya mengenal beliau lewat telinga lah, tidak melihat langsung dengan mata kepala. Tapi as long as beliau baik sih, sampai aku pernah di tengah-tengah COVID itu almarhum bapak minta tolong, sempet Nova kan kenal sama Bang Hotman, minta tolong nih bapak ada masalah tanah bla 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 bla, karena memang sebaik itu brand image beliau itu di mata masyarakat. Ya semoga hal baik itu selalu menjadi baik selamanya gitu. Kak, teman-teman lingkunganmu pernah kenal Bang Hotman juga, teman baikmu pernah dekat sama Bang Hotman juga nggak sih? Atau mungkin yang orang-orang yang pernah kamu kenal, yang pernah kamu dapat cerita, oh saya kenal, pernah diajak nih sama Bang Hotman? Aku sih ada beberapa temen selebgram yang memang sempat aku lihat postingan bareng, wah lari pagi. Oh iya, kebetulan aku punya kenalan ketua CEO perempuan Indonesia dan beliau juga berteman baik sama Bang Hotman. Ya ceritanya cuma gitu, enak tuh kalau lagi ngumpul ditraktir makan gitu. Terus emang orangnya selucu itu, tapi emang selalu pengen kontennya ya ciwi-ciwi ada gitu, jadi buat lucu-lucuan. Nah, pernah cerita juga nggak temanmu ketika datang ke Bang Hotman? Orang kan identik Bang Hotman itu pasti perempuan-perempuan tuh identik lihat Bang Hotman itu kaya raya, tajir, banyak uang gitu. Nah, temenmu pernah cerita nggak? Mungkin pernah diongkosin pulang, atau mungkin pernah dikasih hadiah sama Bang Hotman gitu. Atau dirimu pernah mungkin dapat hadiah dari Bang Hotman? Hadiah apa ya? Entah tas kah, entah uang kah, entah transferan kah? Kalau hadiah juga ya nggak tahu sih, tapi memang benar-benar teman-teman tuh sekedar kalau posting, wih jalan sama Bang Hotman nih, aku gitu. Iya kan ngonten doang, pasti ngomongnya gitu. Kalau orang ngonten ya pasti mungkin kalau transport ada ya, tapi kan kita nggak tahu itu rahasia masing-masing. Oke. Kalau hadiah-hadiah pernah dikasih apa gitu teman? Dengar-dengar ya, tapi ini nggak benar-benar tahu. Katanya sih ada yang dapat hadiah tas ratusan juta. Wow. Oh iya. Kayaknya katanya gitu. Aku dapat hadiah tuh tas, tapi kan nggak tahu. Orang-orang kan kadang ya dunia zaman sekarang ya, apalagi dunia medsos. Pencitraan harus kuat. Biar tetap eksis. Iya, benar. Oke. Tapi kalau misalnya teman-teman kalau pernah dengar selentingan, mungkin pernah diongkosin berapa atau transfer berapa gitu sama Bang Hotman? Kurang tahu. Lupa banget. Apa harus aku cari tahu nih? Oke. Siap, kita aja. Nah, mungkin buat mungkin dirimu yang pernah kenal atau mungkin pernah di chat sama Bang Hotman, dirimu punya pesan gak sih? Mungkin banyak perempuan di luar sana yang pengen kenal Hotman, pengen deket sama Bang Hotman, tapi dirimu menjauh. Dirimu punya tips gak sih untuk para perempuan-perempuan yang takut digoda, atau mungkin para perempuan yang
cepat tergiur melihat Bang Hotman, lihat emasnya Bang Hotman maksudnya. Ya balik yang aku bilang, perempuan di era sekarang ini wajib banget menjaga 3 hal atau melakukan 3 hal. Mereka tuh dituntut untuk pintar mencari uang, tapi harus pintar menjaga kehormatan, tapi juga harus tepat dalam mengambil keputusan. Itu aja. Jadi kalau kita nih jadi perempuan di zaman sekarang ya, kita pengen punya uang nih. Kalau kita nggak punya kehormatan, kita akan rela ngelakuin apa aja. Kalau kita tidak berpikir tepat, kita akan salah menilai orang lain. Jadi gitu.